Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita kali ini akan membahas latihan 3 ya. Langsung kita buka saja ya. Latihan 3 dari bab 9 yaitu pengukuran sudut. Nah, ini sebenarnya kita sudah sampai ke belakang, tapi ini ada yang tertinggal materinya ya, atau soalnya yang belum kita bahas. Jadi untuk latihan 3 ini menentukan dan mengukur besar sudut pada segi 4. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Ukurlah setiap sudut pada segi 4 berikut dengan menggunakan busur derajat. Hitunglah jumlah besar keempat sudutnya masing-masing ya. Oke, kita mulai dari yang bagian A. Ingat ya, kita perlu alat yang utama yaitu busur ya. Kita harus menggunakan busur derajat karena kita diminta mengukur besar sudutnya. Untuk yang nomor 1A, ini kita lihat ya, ada sebuah bangun segi 4 atau lebih tepatnya mungkin ini adalah trapesium ya. Trapesium siku-siku. Nah, jadi karena ini ada dua buah sudut siku-siku, sebenarnya kita tidak usah mengukurnya ya. Jadi sudut A ini besarnya 90 derajat, kemudian sudut D juga besarnya 90 derajat ya. Tinggal kita mengukur berapakah besar sudut B dan besar sudut C nya. Ini belum ada tandanya, ini berarti sudut C ya. Oke, sudut B nya kita ukur berapa. Sudut B nya, ingat, kita himpitkan antara titik tengah busur dengan titik sudut ya untuk mengukur sudut B. Oke, sudut B di sini kita lihat ya. Ya, oke, di tengah-tengah sini berarti kita lihat yang dari sebelah kiri ya, skala nolnya ini ternyata yang skala atas. Ya. Didapatkan karena ini di tengah-tengah antara 70 dan 80 berarti 75. Maka sudut B besarnya adalah 75 derajat. Ya. Sudut A ini 90 derajat, sudut D ini 90 derajat juga. Nah, berarti tinggal kita ukur berapakah besar sudut C nya. Besar sudut C nya. Nah, caranya sama ya. Oke, sudut C nya sama, kita tempelkan busur derajatnya dari titik sudut ya, dari C dengan titik tengah dari busur. Oke, sini ya, ternyata dia skala nolnya berarti yang skala ini ya, antara 100 dan 110 berarti dia adalah 105. Maka sudut C besarnya adalah 105 derajat. Maka karena ditanyakan hitunglah jumlah besar keempat sudutnya masing-masing ya, berarti di sini kita tambahkan 90 tambah 90 tambah 75 tambah 105. Jadi totalnya adalah 360 derajat ya kalau kita tambahkan. Itu untuk yang bagian A. Lanjut kita ke bagian B ya. Bagian B caranya juga sama ya. Kita ukur sudutnya satu persatu. Nah, sudut A ya, titik tengah busur dengan titik sudut ya, atau titik A. Nah, kita lihat di sini besarnya sudut A ya, nolnya sini. Nah, ini antara 80. Sebentar ya, kita himpitkan lagi ya. Ya, untuk yang A ini di sini. Oke, kita garis ya secara tepat. Oke, untuk sudut A-nya ini antara 70 dan 80 ya. Berarti besarnya untuk sudut A adalah 75 derajat ya. Kemudian sudut B caranya sama ya. Oke, kita himpitkan ya. Oke, di sini sudah ya, sudut B berarti nolnya di sini. Kita lihat di sini. Nah, tepat 110 derajat ya. 110 derajat.
Kemudian sudut C dan sudut D nya ini sudah saya ukur ya, nanti bisa dicoba sendiri. Sudut C nya itu 65 derajat dan sudut D nya itu adalah 110 derajat, atau kalau kita jumlahkan ya, ini 220 tambah 65 tambah 75 hasilnya adalah 360 derajat. Itu untuk yang gambar segi 4 pada soal yang bagian B. Sekarang kita ke bagian C ya. Bagian C ini sama, ditanyakan berapakah besar sudut AB dan juga C serta D ya. Di sini sudah saya kerjakan ya, karena kalau kita ukur satu persatu mungkin terlalu lama, nanti bisa dicoba sendiri. Yang jelas ini sudah saya ukur satu persatu ya, ini sudah saya tuliskan jawabannya semua tadi untuk soal yang A, B. Sekarang yang C, itu sudut A besarnya adalah 100 derajat, sudut B 50 derajat, sudut C 105 derajat, dan sudut D juga 105 derajat ya. Kemudian untuk yang bagian D, soal bagian D ini sudut A nya 130 derajat, B nya 50 derajat, C nya 130 derajat, dan sudut D nya 50 derajat. Ini juga kalau kita jumlahkan semuanya jadinya 360 derajat ya. Ini ditambahkan 360 derajat, ini kita tambahkan juga 360 derajat ya. Kemudian demikian pula untuk yang E, ini juga 360 derajat. Ini total sudut. Jadi besarnya sudut pada atau jumlah sudut pada bangun segi 4 itu kalau kita jumlahkan itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, itu ya total sudut pada bangun segi 4 ya. Kemudian yang E tadi ya, belum saya jelaskan ya, sudut A besarnya 80, B 100, C nya 80 dan D 100 derajat. Yang ini nanti bisa diukur masing-masing atau bisa dicek masing-masing ya. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Jadi hitunglah jumlah besar keempat sudutnya masing-masing. Keempat sudutnya besarnya adalah 360 derajat dengan besar sudut masing-masingnya tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa ditarik mundur di video ini untuk jawaban tiap sudut dari A, B, C, D dan juga E. Lanjut ke soal berikutnya, ini nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2 ini, tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi 4 berikut. Nah, jadi kita tadi sudah tahu bahwa jumlah sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Maka bagaimana cara mencari sudut yang belum diketahui? Berarti karena ini ketiga sudutnya sudah diketahui, berarti nanti kita hitung dengan menggunakan rumus jumlah sudut segi 4 dikurangi dengan jumlah sudut yang sudah diketahui. Mari kita bahas satu persatu untuk jawaban soal nomor 2. Ini untuk yang bagian A, jadi besar sudut C yang ditanyakan tadi adalah 360 derajat dikurangi dengan sudut yang diketahui tadi, sudut A, B, dan juga D ya, dan juga D ya. A itu 65, B 85, dan D 85 juga. Maka 360 ya, total sudut pada segi 4 dikurangi dengan 235 sama dengan 125 derajat. Lanjut ke soal bagian B nomor 2, ditanyakan berapakah besar sudut S ya, ini untuk yang bagian B. Jadi diketahui sudut P, Q dan juga R. Ini tidak diketahui, tapi karena ini adalah merupakan sudut siku-siku maka besarnya 90 derajat. Jadi mencari besar sudut S itu sama dengan 360 dikurangi besar sudut P tambah Q tambah R ya. Oke ya. Jadi ini rumusnya, total sudut segi 4 dikurangi dengan jumlah sudut P tambah Q tambah R sama dengan 360 dikurangi 90 tambah 115 tambah 50 ya. Ini kita buat kurung, artinya kita kerjakan terlebih dahulu. 360 dikurangi dengan 255, hasilnya adalah 105 derajat. Jadi besar sudut S adalah 105 derajat. Lanjut ke yang bagian C. Ini yang ditanyakan berapakah besar sudut E. Caranya sama ya. Ini sudah saya hitung juga
sama dengan total sudut segi 4 dikurangi sudut F tambah sudut G tambah sudut H sama dengan 360 derajat dikurangi dengan sudut F berapa? 85, sudut G-nya 70 dan sudut H-nya 150 sama dengan 360 dikurangi, ini kita jumlahkan hasilnya 305, maka besarnya sudut E adalah 55 derajat. Lanjut ke soal bagian D ya. Ini ada sebuah bangun datar yaitu jajar genjang ya. Jajar genjang ini kita harus ingat ya untuk mengerjakan ini. Jadi ini sudah diketahui besar sudutnya adalah 70 lah, ini yang ditanyakan. Nah, ini sudah saya buatkan sedikit catatan. Berapakah besar sudut K? Nah, kalau di awal tadi rumusnya tetap sama, jumlah sudut segi 4 dikurangi dengan besarnya sudut yang sudah diketahui ya. Maka untuk bangun jajar genjang, tadi jajar genjangnya adalah HIJK. Nah, besarnya sudut yang berseberangan itu sama besar ya. Sudut yang berseberangan itu sama besar. Jadi sudut K itu sama dengan sudut I ya. Berseberangan itu seperti ini ya berarti ya. Antara sudut K dan sudut I ini berseberangan, itu nilainya sama. Demikian pula untuk besar sudut H dan juga sudut J, ini nilainya juga sama. Maka saya buatkan catatan seperti ini ya, catatan tersendiri lah istilahnya. Ya, jadi di sini dikasih tanda itu artinya dia besar sudutnya sama ya di sini ya untuk jajar genjang. Oke, kembali lagi, maka karena yang ditanyakan adalah besarnya sudut K ya, yang ditanyakan besarnya sudut K, sedangkan tadi kita sudah mengetahui bahwa sudut yang berseberangan nilainya sama, maka besarnya sudut K ditambah dengan sudut I, nah ini itu sama dengan 360 dikurangi dengan jumlah dari sudut H dan sudut J. Sudut H dan sudut J ini tadi adalah masing-masing nilainya adalah 70, maka 70 ditambah 70 ya, jadi 360 dikurangi dengan 140 ya. Ini nanti kita ketemu jumlah dua sudut ini sama dengan 220. Jadi sudut K dan sudut I ya, atau total sudut K ditambah sudut I itu 220 derajat. Karena besarnya sudut K sama dengan besar sudut I, maka untuk mencari sudut K tinggal kita bagi 2 aja ya. Jumlah sudut K tambah sudut I dibagi 2, maka hasilnya adalah 220 derajat dibagi 2, hasilnya berapa? 110 derajat ya. Jadi besar sudut K adalah 110 derajat. Jadi intinya untuk bangun jajar genjang itu besar sudut ini yang berseberangan ini besarnya sama. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Itu kalau kita melihat bangun jajar genjang itu patokannya seperti itu. Sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat, sedangkan sudut yang berseberangan itu sama nilainya atau besarnya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan dari latihan 3. Untuk tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal lainnya dari buku ISPS ataupun materi-materi serta latihan soal dari buku-buku yang lainnya, ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan masukan ataupun sarannya bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.